Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Manajemen Operasional kelas K, akan mempresentasikan materi tentang perencanaan produk dan jasa. Next. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Chalid, NPM 036. Yang kedua ada Ahmad Farhan Nordianto, NPM 166. Yang ketiga ada Eka Putri Rahmawati, NPM 168. Dan yang keempat ada Auriska Faryasiwi, NPM 181. Next. Pada kali ini, kami akan menjelaskan 4 pokok. Yang pertama ada langkah-langkah pengembangan produk dan jasa. Yang kedua ada penggunaan QFD dan HOQ untuk rekayasa nilai. Yang ketiga ada membuat desain produk dan jasa. Dan yang keempat ada studi kasus. Next. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan produk dan jasa. Next. Identifikasi produk atau kelompok produk dan posisinya dalam siklus hidupnya. Fase 1 ada pengenalan. Karena produk yang berada dalam fase pengenalan masih menjadi fine time bagi pasar, sebagai teknik produksi mereka mungkin memerlukan biaya-biaya yang tidak biasa untuk riset, pengembangan produk, proses modifikasi dan perbaikan, serta pengembangan pemasok. Fase kedua ada fase pertumbuhan. Dalam fase pertumbuhan, desain produk telah mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Penambahan kapasitas atau pemaksimalan kapasitas yang ada untuk mengakomodasi pertumbuhan permintaan produk akan dibutuhkan. Yang ketiga ada fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor pun muncul. Jadi, produksi dengan volume tinggi dan inovatif akan dibutuhkan. Memperbaiki pengendalian biaya, penurunan pilihan, dan pengurangan lini produk akan menjadi langkah efektif atau penting untuk profitabilitas dan pangsa pasar. Yang keempat, ada fase penurunan. Manajemen harus kejam terhadap produk yang siklus hidupnya tidak pada tahap akhir. Produk yang sekarat biasanya adalah produk-produk yang lemah yang membutuhkan investasi sumber daya dan keahlian manajerial. Kecuali produk-produk sekarat memberi kontribusi unik bagi reputasi perusahaan atau lini produknya, atau dapat dijual dengan kontribusi yang sangat tinggi, produknya harus dihentikan. Next. Penciptaan produk baru. Perusahaan memusatkan perhatian pada kesempatan seperti berikut. Yang pertama, memahami pelanggan adalah isu utama dalam pengembangan produk baru. Yang kedua, perubahan ekonomis membawa peningkatan level kemakmuran dalam jangka panjang. Yang ketiga, perubahan sosiologi dan demografi. Yang keempat, perubahan teknologi. Yang kelima, perubahan politik. Dan yang keenam, perubahan lain-lain. Next. Yang kedua, ada memahami penggunaan QFD dan HOQ untuk rekayasa nilai. Next. Quality Function Deployment mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, penentuan apa yang memuaskan pelanggan, yang kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Next. Quality Function Deployment digunakan pada awal proses desain untuk membantu menentukan apa yang akan memuaskan pelanggan dan di mana upaya penyebaran kualitas dibutuhkan. Salah satu alat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, sebuah teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk. Next. Ada 7 poin untuk menjelaskan hubungan QFD. Yang pertama, mengidentifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, hubungan keinginan pelanggan untuk berapa banyak produk. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara berapa perusahaan. Yang kelima, mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, mengevaluasi persaingan produk. Dan yang ketujuh, menentukan atribut teknis yang diinginkan. Next.
Quality Function Deployment merupakan suatu metode untuk menjaring permintaan dari user melalui voice of customer dan kemudian mengaplikasikannya sehingga menjadi sebuah produk dengan fungsi yang baik. Agar QFD ini bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka kerja yang dinamakan House of Quality. House of Quality digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Next. HOQ terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama ada Customer Needs and Benefits. Bagian pertama dari HOQ adalah Customer Needs and Benefits atau sering disebut sebagai suara pelanggan, Voice of Customer, di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada Planning Matrix. Bagian kedua dari HOQ adalah Planning Matrix. Bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Yang ketiga, ada Technical Response, sering juga disebut Substitute Quality Karakteristik. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan pelanggan atau voice of customer ke dalam bahasa pengembang atau voice of developer. Yang keempat ada relationship matrix. Bagian keempat ini adalah pengisian bagian matrik hubungan dengan menempatkan keinginan pelanggan, customer needs and benefits pada badan kiri dan karakteristik teknik pada bagian atas, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Yang kelima ada technical correlation. Matriks yang terletak paling atas dan bentuknya menyerupai atap, tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana. Dan bagian terakhir ini adalah technical matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada technical response priorities, yaitu tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknis. Yang kedua ada competitive technical benchmarks, yaitu technical benchmarking yang menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor. Yang ketiga ada technical targets, yaitu target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Next. Yang ketiga ada desain produk dan jasa. Next. Desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah fungsi produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Next. Pertimbangan desain produk. Yang pertama, ada desain yang kuat. Yang kedua, desain modular. Yang ketiga, ada computer aided design dan computer aided manufacturing. Yang keempat, ada teknologi realitas virtual. Yang kelima, ada analisis nilai. Dan yang keenam, ada penilaian keberlanjutan dan siklus hidup atau LCA. Next. Faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama ada biaya. Biaya atau sering disebut modal diperlukan untuk membuat strategi desain. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka strategi desain yang harus dilakukan akan lebih sulit dan tidak menjamin tingkat keberhasilannya. Yang kedua ada mutu. Mutu yang dimaksud yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Mutu yang dimiliki suatu produk harus menarik dan berguna bagi konsumen. Yang ketiga ada time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Ini adalah komponen penting dalam kompetisi berbasis waktu. Saat produk dirancang sampai diterima oleh customer atau juga disebut time to market. Yang keempat ada kepuasan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi produsen. Karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada dan digunakan. Dan yang terakhir ada keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimisasi penerima dari investasi yang dilakukan. Next. Yang keempat ada studi kasus. Next. Kami mengambil studi kasus dari Cokolitis Bar di Kota Magelang. Next. Studi kasus pada Cokolitis Bar di Kota Magelang, tagline dari rencana usaha ini adalah Taste Your Swiss Memory. Dimaksudkan agar para pembeli yang datang ke tempat ini mampu merasakan kenikmatan minuman coklat dengan cita rasa manis. Lezat, nikmat, hingga membekas di lidah dan mampu membuat pembeli datang lagi. Tagline ini dianggap menggambarkan produk yang ditawarkan oleh rencana usaha coklat bar Cokolitis di Kota Magelang ini. Kata cokolitis sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu coklat dan spesialitis. Kata coklat yang berarti coklat dan kata spesialitis sendiri berarti spesialisasi atau khusus, yang dimaksudkan adalah usaha ini memang khusus menyajikan minuman olahan berbahan dasar coklat dengan mengkombinasikan dengan bahan campuran lain. Next. Pengembangan produk dan jasa. Jenis produk. Produk yang ditawarkan oleh Cokolitis adalah variasi menu minuman olahan berbahan dasar coklat yang dikombinasikan dengan beberapa bahan tambahan lain. Bahan dasarnya berasal dari tanaman kakao yang kemudian diolah dan diproses menjadi coklat bubuk. Coklat bubuk dipilih menjadi bahan dasar pengolahan produk karena teksturnya yang lebih mudah dicampur dengan bahan-bahan lain dan dari segi rasa yang sedikit pahit, mampu memberi efek netral pada lidah. Coklat bubuk ini mudah didapatkan dengan melakukan pemesanan melalui online atau via telepon. Next. Berikut ada klasifikasi produk pada Cokolitis Bar di Magelang, sesuai yang ada di PPT. Next. Keunggulan produk. Dalam perencanaan usaha Cokolitis ini, produk yang ditawarkan merupakan minuman berbahan dasar coklat yang dikombinasikan dengan beberapa bahan, seperti buah, biskuit, sirup, dan beberapa rempah Indonesia. Hal ini dibuat agar masyarakat atau konsumen tidak merasa bosan dengan adanya variasi minuman berbasis coklat. Jasa kepegawaian atau staffing. Faktor penting lain dalam membuat suatu usaha, apalagi usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, adalah sumber daya manusia atau dapat kita sebut pegawai. Secara tidak langsung, tanpa disadari, pegawai memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan calon pembeli atau konsumen. Dari proses interaksi terhadap calon pembeli inilah yang akan menentukan keuntungan didapat. Next. QFD pada studi kasus. Penentuan apa yang memuaskan pelanggan? Coklat Bar telah menentukan produk apa yang nantinya dapat memuaskan para calon pelanggan mereka. Konsep yang telah mereka bangun di mana dengan berdirinya Cokolitis, mereka mempunyai inovasi yang di mana nantinya para penggemar coklat dapat menikmati minuman berbahan dasar coklat dengan campuran variasi bahan lain yang dapat dinikmati berbagai tingkatan usia, mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Di Kota Magelang, tempat akan didirikannya Cokolitis ini belum terlalu banyak tempat yang menjual minuman dengan menawarkan suasana yang nyaman untuk bersantai atau berkumpul seperti kafe atau bar. Kafe atau bar seperti kebutuhan yang dicari oleh setiap orang karena menjadikan tempat ini untuk bersantai, berdiskusi, dan bahkan tidak sedikit orang menggunakannya untuk membuat tugas atau menyelesaikan pekerjaan kantor. Next. Desain produk dan jasa. Di sini mereka menekankan pada menu desain, di mana mereka beranggapan bahwa sebuah menu adalah faktor utama untuk menarik konsumen dalam sebuah usaha kuliner. Tentunya tujuan dari menu itu sendiri adalah untuk memberikan informasi mulai dari harga dan produk dari setiap makanan dan minuman yang mereka tawarkan. Dalam merancang desain yang kuat dan modular, Cokolitis mengangkat konsep yang menarik dan simpel, memberi informasi yang jelas, dan memudahkan konsumen atau pelanggan dalam memilih
menu mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Cokolitis juga melakukan bantuan teknologi komputer untuk menampilkan gambaran produk mereka, makanan dan minuman, dalam menu yang ditawarkan dengan jelas, nyata, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Ini juga menunjukkan bahwa Cokolitis menggunakan teknologi realitas virtual di mana gambar menggantikan hal yang nyata untuk keperluan komunikasi visual. Next. Berikut adalah gambar dari desain menu dan desain tata letak pada Cokolitis di Magelang. Next. Berikut adalah presentasi yang telah kami paparkan mengenai materi perencanaan produk dan jasa dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.